Aphrodite tidak memiliki masa anak-anak. Dia dilahirkan dalam keadaan udah dewasa. Aphrodite yang tidak rela kecantikannya tersaingi kemudian menyuruh anaknya, si Eros, untuk membuat Piske jatuh cinta pada lelaki yang jelek. Dalam satu versi mengenai Medusa, Aphrodite iri pada kecantikan Medusa dan saudara-saudaranya, sehingga dia mengutuk mereka menjadi monster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobar, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, mitos dari mitologi Yunani emang gak pernah luput sih dari sorotan masyarakat dunia. Mulai dari Zeus, Titan, Apollo, dan masih banyak lagi nama dewa yang memiliki perlambangan masing-masing. Sekarang aku bakal jelasin lebih tentang seorang dewi yang melambangkan kecantikan serta keindahan dari Yunani. Ya, bener banget, Dewi Aphrodite adalah dewi cinta dan dewi keabadian. Ada dua legenda berbeda mengenai kelahiran Aphrodite. Versi yang pertama nih, menyebutkan Aphrodite itu putri dari Zeus dan Dione. Terus yang versi keduanya nyebutin kalau Aphrodite itu dilahirkan dari Uranus yang dibunuh oleh Titan Kronos dan dilempar ke laut, lalu Aphrodite muncul. Menurut Plato dalam Simposium, dua kisah ini benar karena menceritakan dua Aphrodite yang berbeda, yaitu Aphrodite Urania dan Aphrodite Pandemos. Kenapa ya kira-kira kok Aphrodite bisa jadi dewi kecantikan? Karena dia tuh dewi yang muda, yang cantik banget, menarik, terus selalu berbusana elegan, kayak OOTD gitulah. Aphrodite juga dewi yang dikenal suka mengenakan perhiasan di seluruh tubuhnya. Bulu matanya lentik dan senyumnya tuh sangat manis. Tubuhnya juga sangat menawan, yang ngeliat tuh pokoknya pasti langsung tertarik deh. Karena kecantikannya, para dewa takut kalau Aphrodite bakal menimbulkan perpecahan di antara para dewa, dan karena itu juga Zeus menikahkan Aphrodite dengan Hephaestus. Namun Aphrodite memiliki banyak kekasih gelap. Ya bisa dibilang kalau dia tuh tukang selingkuh. Selingkuhannya itu dari kalangan dewa. Misalnya kayak Ares, terus ada juga dari golongan manusia kayak Anchises. Aphrodite merupakan tokoh penting dalam legenda Eros dan Piske, dan juga menjadi ibu angkat sekaligus kekasih Adonis. Banyak manusia dan dewa minor yang disebut sebagai anak Aphrodite. Salah satu putra Aphrodite yang terkenal adalah Eros atau Cupid, dewa asmara. Nama Aphrodite dihubungkan dengan apros atau buih, sehingga kadang-kadang Aphrodite itu diterjemahkan sebagai muncul dari dalam buih. Penggambaran lainnya menghubungkan Aphrodite dengan Habrodiaitos, atau bisa disebut dengan dia yang lembut. Dari kata Habros dan Diaita, apros yang muncul dalam bahasa Mesapik dan bahasa Etrusuka, yang kemudian diadaptasi menjadi nama bulan April. Kemungkinan berasal dari bahasa Yunani juga nih. Aphrodite diasosiasikan dan sering digambarkan dengan laut, lumba-lumba, angsa, merpati, terus delima, apel, mawar, limau, tongkat, cangkang kerang, pohon myrtle, remis, dan mutiara. Dia diasosiasikan dengan Hesperia dan sering ditemani oleh para Oread, nimfa pegunungan. Aphrodite lahir dari buih lautan di dekat Paphos, Siprus setelah Kronos membunuh Uranus dan melemparnya ke laut. Sementara para perinya tercipta dari tetesan darah Uranus. Hesiod dalam Theogonia menggambarkan kalau hal tersebut terbawa ombak lautan dan di sekelilingnya muncul buih. Dari buih-buih itu Aphrodite lahir. Dalam Iliad, Aphrodite adalah anak dari Zeus dan Dione. Dalam versi lainnya juga nih guys, orang tua Aphrodite adalah Zeus dan Thalassa. Aphrodite tidak memiliki masa anak-anak. Dia dilahirkan dalam keadaan udah dewasa. Zeus khawatir kecantikannya akan memicu perselisihan di antara para dewa, sehingga Aphrodite dinikahkan dengan Hephaestus. Dan dalam versi lain juga nih guys, Aphrodite dinikahkan dengan Hephaestus supaya Hephaestus bersedia melepaskan Hera yang terjebak oleh hukuman buatannya. Meskipun udah nikah nih, Aphrodite tuh bukan dewi yang setia. Dia masih suka jelalatan gitu lah ya guys. Dia memiliki hubungan dengan Ares dan Adonis. Sekarang aku bakal jelasin kisahnya dengan Adonis.
Kiniras, Raja Siprus, memiliki seorang putri bernama Mira. Ibu Mira menyombongkan bahwa anaknya lebih cantik dari Afrodit, sehingga Afrodit menghukumnya dengan menjadikan Mira jatuh cinta pada ayahnya sendiri. Kiniras menolak cinta putrinya, tapi Mira tidak kehabisan akal nih. Mira menyamar menjadi seorang pramu syahwat dan bersetubuh dengan ayahnya sampai akhirnya Mira pun hamil. Ketika Kiniras tahu perbuatan putrinya, dia berusaha membunuh Mira. Mira berdoa meminta pertolongan pada para dewa dan kemudian diubah menjadi pohon dupa. Kiniras sendiri akhirnya bunuh diri. Mira yang telah berwujud pohon melahirkan bayinya, yaitu seorang manusia bernama Adonis. Afrodit ngerasa kasihan nih dan ngambil bayi itu dan memberikannya pada Persephone di dunia bawah untuk diasuh. Adonis tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Dan suatu hari Afrodit datang nih buat ngambil kembali Adonis. Tetapi Persephone menyukai Adonis dan tak mau melepaskannya. Afrodit dan Persephone pun bertengkar sampai akhirnya Zeus turun tangan. Zeus memutuskan bahwa selama sepertiga tahun Adonis akan bersama Afrodit dan sepertiga tahun selanjutnya bersama Persephone. Dan sepertiga tahun berikutnya terserah Adonis sih mau milih siapa. Dan tentu saja dia bakal memilih Afrodit. Adonis dan Afrodit sering pergi berburu bareng. Suatu hari nih Afrodit harus meninggalkan Adonis berburu sendirian. Sebelum pergi Afrodit tuh kayak udah pesen gitu loh sama Adonis buat gak ganggu binatang buas. Setelah Afrodit pergi, Adonis melihat seekor babi hutan yang sangat besar. Adonis melupakan pesan Afrodit dan mengejar babi hutan tersebut. Babi itu sangat kuat dan bukan tandingan si Adonis. Babi itu menyerang Adonis sampai Adonis pun mati karena kehabisan darah. Dalam beberapa versi juga nih, babi tersebut dikatakan sebagai Ares yang cemburu sama hubungan mereka dan nyamar deh jadi babi hutan. Afrodit kembali dan sangat berduka ketika melihat kekasihnya mati. Afrodit mengubah tubuh Adonis menjadi bunga anemon untuk mengenang Adonis. Pygmalion adalah seorang pematung yang belum menemukan wanita idamannya. Afrodit kasihan nih sama dia. Suatu malam, Afrodit hadir di mimpinya dan menginspirasinya untuk membuat patung yang mirip Afrodit. Pygmalion pun membuat patung perempuan yang sangat cantik dari gading dan menamainya Galateia. Lama-kelamaan, Pygmalion jatuh cinta pada patung itu dan berdoa pada Afrodit biar patung itu bisa hidup. Afrodit mendengar doanya dan menjadikan patung itu hidup sehingga Pygmalion dan Galateia bisa hidup bersama. Pisce adalah perempuan yang sangat cantik bahkan menyaingi kecantikan Dewi Afrodit loh. Afrodit yang tidak rela kecantikannya tersaingi kemudian menyuruh anaknya si Eros untuk membuat Pisce jatuh cinta pada lelaki yang jelek. Ketika Eros hendak menembak Pisce dengan panahnya, Eros secara nggak sengaja ngegores panah tersebut ke badannya sendiri. Sehingga Eros menjadi jatuh cinta pada Pisce. Afrodit tidak menyetujui hubungan mereka dan memberi beberapa tantangan pada Pisce. Ketika menjalankan salah satu perintah Afrodit tersebut, Pisce terkena kutukan. Eros kemudian menyelamatkan Pisce dan mendatangi Zeus. Zeus mengabulkan permintaan Eros dan menyatakan bahwa mereka boleh hidup bersama. Pada akhirnya, Afrodit juga menyetujui hubungan mereka. Bahkan, Afrodit ikut menari loh pas pernikahan Eros sama Pisce. Semua dewa-dewi dan manusia diundang ke pernikahan Peleus dan Thetis atau orang tua Achilles. Hanya Dewi Eris atau Dewi Perselisihan yang gak diundang. Ketika dia datang, dia melempar sebuah apel ke tengah-tengah pesta. Apel tersebut bertuliskan Kalistei atau untuk yang paling cantik. Afrodit, Hera, dan Athena mengeklaim sebagai pemilik apel tersebut dan sebagai dewi tercantik. Ketiga dewi tersebut mendatangi Zeus untuk menentukan siapa yang berhak memilih apel emas itu. Zeus tidak ingin memihak siapapun nih dan menyuruh mereka untuk meminta keputusan pada Paris. Hera berusaha menyuap Paris dengan kekayaan. Athena juga berusaha berjanji akan menjadikan Paris jenderal yang berjaya dan terkenal. Sementara Afrodit menawarkan wanita tercantik di dunia untuk si Paris, yaitu Helen. Paris akhirnya memilih Afrodit sebagai penerima apel dan dewi tercantik. Keputusan Paris ini berujung pada perang Troya.
Hippolytos gak mau nih menyembah Aphrodite dan lebih memilih untuk menyembah Artemis. Akibatnya, Aphrodite membuat ibu tirinya, Phaedra, jatuh cinta padanya. Hippolytos menolak cinta Phaedra sampai akhirnya Phaedra pun bunuh diri dan meninggalkan kayak surat gitu loh, catatan bahwa ia telah diperkosa oleh Hippolytos. Theseus sebagai suaminya si Phaedra dan ayah Hippolytis membaca catatan itu dan marah besar pada anaknya. Theseus lalu mengutuk Hippolytos sampai akhirnya Hippolytos mati. Setelah Hippolytos mati nih guys, Artemis muncul dan memberitahu hal yang sebenarnya pada Theseus. Artemis lalu membalaskan kematian Hippolytos dengan membunuh Adonis, kekasih Aphrodite. Glaukos dari Kronitus membuat Aphrodite marah. Aphrodite menghukumnya dengan membuat kudanya mengamuk di acara pemakaman Raja Pelia sehingga akhirnya Glaukos dibunuh. Dalam satu versi mengenai Medusa, Aphrodite iri pada kecantikan Medusa dan saudara-saudaranya sehingga dia mengutuk mereka menjadi monster. Oke guys, jadi itu cerita tentang Dewi Aphrodite, dewi yang cantik nih, dewi kecantikan, tapi sifatnya kejam sih ya. Dan teman-teman juga bisa nih request pengen diceritain apa aja sih sama Putri tentang mitologi Yunani. Boleh komen di bawah ya, dan jangan lupa buat like dan subscribe. Aku Putri Diana dan dadah!